Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 atas nama Siti Mahmuda dengan teman saya Reina Mareta. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul mengelola grup dan tim. Yuk simak videonya. Groups atau kelompok yaitu dua individu atau lebih yang saling berinteraksi dan saling tergantung antara satu sama lainnya dan saling bergabung untuk mencapai tujuan yang tertentu. Ciri-ciri kelompok diantaranya adalah saling berinteraksinya anggota kelompok sehingga tindakan seseorang akan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh orang lain dan meyakini adanya kemungkinan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan ataupun alasan seseorang bergabung menjadi anggota kelompok yaitu keamanan, status, harga diri, afiliasi, kekuatan, dan pencapaian tujuan. Groups atau kelompok dibagi menjadi dua bagian, yaitu formal groups atau yang disebut dengan kelompok formal dan informal groups atau yang disebut dengan kelompok tidak formal. Formal groups atau kelompok formal adalah kelompok yang sengaja dibentuk atau ditunjukkan oleh organisasi untuk melakukan tugas tertentu. Perilaku kelompok tersebut adalah diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh organisasi. Kelompok formal ini umumnya menjadi aturan dan pembagian tugas yang jelas. Kelompok formal dibagi menjadi dua jenis, yaitu task group atau kelompok tugas, yaitu kelompok formal yang dibentuk untuk menyelesaikan tugas tertentu. Command group atau yang disebut dengan kelompok komando, yaitu kelompok formal yang terdiri dari individu-individu dalam organisasi dengan garis komando jelas seperti bawahan yang harus melapor ke atasannya. Selanjutnya, ada informal group atau yang disebut dengan kelompok tidak formal adalah kelompok yang dibentuk oleh anggota organisasi yang mempunyai kepentingan sama, dan kelompok informal ini umumnya tidak terstruktur secara formal dan ditetapkan secara resmi oleh organisasi. Timbulnya kelompok informal karena adanya tanggapan terhadap kebutuhan akan hubungan sosial. Kelompok informal ini dapat dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu interest group atau yang disebut dengan kelompok kepentingan, yaitu kelompok yang dibentuk oleh individu-individu tertentu dalam organisasi yang memiliki kepentingan sama. Friendship group atau yang disebut dengan kelompok persahabatan, yaitu kelompok yang terbentuk karena adanya persamaan karakteristik seperti kesamaan hobi, kesamaan pandangan politik, kesamaan kepercayaan, ataupun kesamaan etnis. Suatu kelompok kerja dinilai baik oleh pemimpin organisasi jika para pemimpin kelompok kerja mampu bekerja sama, mampu memenuhi kebutuhan dan harapan perusahaan, serta masing-masing kelompok dapat melaksanakan fungsi sedemikian rupa sehingga sasaran-sasaran perusahaan dapat dicapai dan misi diwujudkan. Adapun fungsi groups atau kelompok yaitu 1. Sebagai pengembang, penunjang, dan pemantap dari identitas dan pemeliharaan dari harga diri. Dan yang kedua, sebagai penetap dan penguji kenyataan atau realitas sosial. Yang ketiga, sebagai mekanisme pemecahan masalah dan pelaksanaan tugas. Dan yang terakhir, fungsi kelompok bagi organisasi, yaitu kelompok kerja dapat memberikan sumbangan dalam rangka pencapaian sasaran kelompok kerja dan sasaran keseluruhan organisasi, serta dalam usaha merealisasikan misi perusahaan. Menurut Bruce Tuxman, terdapat 4 tahapan dalam perkembangan kelompok, yaitu forming atau pembentukan, storming atau timbulnya konflik, norming atau normalisasi, dan performing atau berkinerja. Kemudian pada tahun 1977,
Bruce Tuckman beserta Mary Ann Jensen menambahkan adjourning atau yang disebut dengan pembubaran pada tahap setelah performing hingga menjadi 5 tahap perkembangan. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai 5 tahap perkembangan kelompok yang dimaksud oleh Bruce Tuckman. Ada tahap pembentukan atau yang disebut forming, yaitu tahap pertama dalam pembentukan kelompok kerja, para anggota mulai mempelajari tugas yang diberikan dan berkenalan dengan anggota lainnya. Yang kedua ada timbulnya konflik atau yang disebut storming, yaitu para anggota mulai bekerja tetapi mereka cenderung akan mempertahankan pendapatan mereka sendiri, menolak batasan-batasan yang ditetapkan oleh kelompok terhadap individu mereka. Dan yang ketiga ada tahap normalisasi atau norming, yaitu tahap terbentuk hubungan yang dekat antar anggota kelompok dan menetapkan aturan-aturan serta menemukan cara berkomunikasi yang tepat supaya dapat membantu mereka mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang keempat ada berkinerja atau performing, yaitu di mana semua anggota kelompok telah dapat bekerja dan berfungsi secara penuh. Dan yang kelima ada pembubaran atau adjourning. Tahap ini dikhususkan untuk kelompok-kelompok kerja yang bersifat sementara. Tim adalah sekelompok orang di mana masing-masing individunya memiliki keterampilan yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan umum yang telah ditentukan. Untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam upaya mencapai tujuan bisnisnya, tim kerja harus memiliki salah satu karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, wujudnya nyata. Yang kedua, anggotanya mengerjakan pekerjaan tim berupa pekerjaan khusus. Yang ketiga, menyelenggarakan manajemen tim sendiri sebagai perlimpahan manajemen organisasi atau perusahaan. Dalam membentuk sebuah tim, perlu disadari bahwa tidak semua pekerjaan memerlukan tim dalam melaksanakannya. Untuk itu, sebelum membentuk sebuah tim, sebaiknya dipertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, tim hanya wajar dan tepat dibentuk untuk melaksanakan pekerjaan yang memerlukan sejumlah pekerja agar berlangsung lebih efektif dan efisien daripada dikerjakan secara perseorangan. Yang kedua, tim hanya dibentuk untuk menghasilkan sesuatu yang menunjang pencapaian tujuan bisnis, organisasi, atau perusahaan. Yang ketiga, tim hanya dibentuk untuk melaksanakan pekerjaan yang hasilnya dapat diukur atau dinilai dalam hubungan dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Yang keempat, tim dapat dibentuk jika dapat dilakukan pelatihan tertentu secara cepat agar anggotanya memenuhi persyaratan spesialisasi atau persyaratan tertentu secara fleksibel yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan pada tim. Yang kelima, tim dapat dibentuk apabila dapat ditentukan secara jelas batas kewenangannya dengan kewenangan manajer yang bidang kerjanya berhubungan dengan pekerjaan yang diserahkan kepada tim. Dalam pengertian yang lebih luas, tim kerja berarti jaringan kerja antara para pekerja pada unit kerja yang satu dengan yang lain dalam melaksanakan pekerjaan yang merupakan tugas dan tanggung jawab bersama sesuai porsi masing-masing. Jaringan kerja tersebut harus didesain agar setiap pekerja mengetahui dan menjalankan peranan dan fungsinya, sehingga tidak menjadi penghambat pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab pekerja lainnya. Teamwork yang baik sangat diperlukan oleh tiap tim di dalam sebuah perusahaan. Karena dengan begitu, maka tiap individu dan perusahaan akan mendapatkan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, bekerja lebih efektif. Dengan kemampuan teamwork yang baik, maka setiap pegawai dalam setiap perusahaan akan mampu bekerja lebih harmonis dan hal tersebut akan membuat suasana kerja yang lebih kondusif. Yang kedua, mendapatkan lebih banyak ide. Karena diselesaikan dengan kerjasama yang baik oleh banyak orang di dalam tim, sehingga setiap karyawan bisa saling mendapatkan ide dan saran yang baik. Yang ketiga, saling mengandalkan satu sama lain. Karena kita makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri sama seperti teamwork. Saat mengalami masalah yang sulit, tentu tidak bisa mengatasinya sendiri. Maka dibutuhkan beberapa ide-ide pokok dari tim yang lain. Yang keempat, mendorong rasa kepemilikan yang lebih luas. Setiap anggota tim akan merasa sangat puas karena telah mampu mengatasi hambatan dan juga menciptakan kerjasama yang baik.
Kemudian yang kelima, memotivasi pengambilan resiko yang lebih sehat. Ketika sebuah tim mengerjakan tugasnya secara kompak, maka sesi brainstorming akan mampu menghasilkan ide-ide yang lebih cemerlang. Dalam kasus ide yang paling beresiko terbukti menjadi ide yang paling baik. Dengan teamwork yang baik, maka akan memungkinkan karyawan untuk menciptakan ide yang cemerlang. Kemudian, yang terakhir, meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Saat terjadi konflik dalam teamwork, maka setiap anggota akan dipaksa untuk bisa menyelesaikan konflik tersebut. Dalam hal ini, pihak manajemen perusahaan harus mampu mempelajari manajemen konflik yang baik untuk bisa diterapkan dalam kondisi tersebut. Kemudian di sini juga dibahas perbedaan antara kelompok dengan tim. Perbedaan paling jelas dapat dilihat ketika dalam sebuah meeting. Pembicaraan di dalam meeting sebuah tim biasanya cukup terbuka. Setiap individu diharapkan untuk berkontribusi ide untuk menyelesaikan masalah. Keputusan diambil bersama-sama. Dalam sebuah grup, meeting digunakan untuk berkoordinasi. Pemimpin dalam grup akan mendelegasikan tugas ke setiap individu dan komunikasi biasanya terjadi satu arah. Menurut Stephen P. Robbins, pembedaan antara kelompok kerja dengan tim kerja didasarkan 4 variabel, yaitu sasaran, sinergi, akuntabilitas, dan keahlian. Perbedaannya dapat dilihat sebagai berikut. Jika kelompok kerja, sasarannya yaitu berbagi informasi. Tetapi jika tim kerja, sasarannya adalah kinerja kolektif. Kemudian juga terdapat sinergi. Jika kelompok kerja sifatnya netral, jika tim kerja sifatnya positif. Kemudian juga terdapat akuntabilitas jika kelompok kerja individual, jika tim kerja individual dan saling melengkapi. Kemudian juga terdapat keahlian. Jika kelompok kerja memiliki keahlian yang acak dan jarang, sedangkan tim saling mengganti. Variabel di atas menunjukkan perbedaan tim dan kelompok yang cukup signifikan. Salah satunya di dalam tim. Setiap anggota memiliki masing-masing dan terikat satu sama lain sehingga jika salah satunya tidak ada, fungsi tim akan terganggu. Sedangkan di kelompok, selama anggota melakukan tugasnya, fungsi kelompok akan tetap berjalan. Beberapa organisasi menggunakan istilah tim sebagai sebuah kata benda yang merujuk kepada suatu kelompok pekerja yang melakukan tugas jenis, seperti account receivable team, di mana orang-orang di departemen tersebut sama-sama memiliki tugas untuk mengurusi keterlambatan pembayaran rekening namun tidak saling berinteraksi karena setiap orang memiliki customer yang berbeda. Namun sebenarnya terdapat real team, yaitu sekelompok orang yang bekerja secara bersama, secara sinergi untuk mencapai sesuatu. Sekian sedikit penjelasan materi dari kami. Apabila ada kekurangan maupun kesalahannya dalam pemateri ini, kami ucapkan minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.